Jangan terima kasih. Papa udah ngurusin saya. Sekian namanya gitu. Namanya saya. Gimana saya bilang terima kasih. Minta maaf. Allah maaf ya. Mudah-mudahan Bapak yang diberikan besar. Rezeki yang berlimpah gitu. Umur panjang. Allah gitu aja. Biasa mandi dimandiin. Kalau saya mau buang air, buang air saya diangkat, dituturin gitu ya, buang air, mandi dimandiin gitu. Bangun dibangunin gitu, makan diambilin gitu. Ya, saya bayangin gimana kenapa Bapak nggak ada aja. Siapa yang ngurus saya yang ngasih duit sama saya gitu. Sebenarnya sih untuk usia Bapak ya sebenarnya sih seharusnya udah istirahat di rumah. Karena ibu lagi sakit, karena butuh biaya. Jadi kan mau nggak mau kan kita juga anaknya juga susah untuk ngebantu Bapak. Ini mau nggak mau kan Bapak ikut turun juga ke jalan sama saya, sama suami. Bukan aku mengingkari apa yang harus terjadi, tetapi ku mohon kuatkanlah. Inilah aku, Marsodi. Usiaku 70 tahun. Seorang pengamen jalanan. Keahlianku memainkan kendang. Dan ini anakku, Ahmadi, pemain gitar di grup kami. Mengamen takkan lengkap tanpa ada seorang biduan. Dengan suara merdunya dan lagu-lagu indah yang terlantunkan. Fitri menantuku, membius setiap orang yang mendengarkan. Menghibur, salah satu moto hidupku sebagai pengamen jalanan. Pekerjaanku membuat orang lain bahagia, walau kadang kehidupan tidak seindah seperti yang kami jalani. Orang-orang di sekitarku merasakan kehadiran kami sebagai pelipur lara untuk hati yang gundah gulana. Musik-musik yang kami dendangkan mengalun, menyihir siapapun yang menikmatinya. Berhubung nggak ada usaha lain, saya ikut sama teman ikut ngamen. Ya main kendang, suka nyanyi juga, suka main kendang. Oh, kalau dulu sih sebelumnya ada restoran, saya main daerah kampung-kampungan. Dan ini istriku, Ngadiah. Usianya saat ini 62 tahun. Dia harus menderita penyakit yang terbilang sangat serius. Stroke. Sebelah tubuhnya tidak berfungsi dengan baik semenjak beberapa bulan lalu. Ya, kebahagiaan seiring sejalan dengan kesedihan. Di sisi lain, terkadang hati ini ingin menangis. Tapi semua ini atas kehendak Ilahi dan harus kuterima dengan ikhlas. Ya, kalau saya kepengennya sembuh. Kalau ibu sembuh kan ibu, dia orangnya nggak mau diam di rumah. Dia kan kalau ini disuruh nyuci sama orang mau gitu, nggak pernah mencingin sama juga sama saya, nggak pernah ngerong-ngerong sama anak gitu. Dia nyari sendiri, saya nyari dia nyari gitu. Saya sih pasrah aja udah sama yang kuasa begitu. Kan keadaannya begini ya udah begini. Jika ada pepatah yang bilang cinta deritanya tiada akhir, tapi bagiku itu tidak berlaku. Justru karena cinta, derita hidup yang ditanggung sebelumnya bisa diatasi bersama. Perjuangan dan kesetiaanku mungkin sedang diuji oleh Ilahi. Kubanting tulang demi istri, dan tidak cukup kata-kata untuk menggambarkannya. Kadang-kadang waktu aja pulang, jam 5 kan biasa pulang ya.
jam 6, jam 7 belum pulang, ibu khawatir. Bapak jam segini belum pulang, kemana, ada apa, takut ada apa-apa doang, gitu aja. Dia cuma suami yang hebat deh. Hebat, bapak benar-benar nggak pernah ngeluh gitu. Nggak pernah ngeluh, gini gitu nggak. Sayang sama istri, sayang sama anak gitu. Benar-benar tanggung jawab deh. Biasa mandi, dimandiin. Kalau saya mau buang air, buang air saya diangkat, ditutunin gitu ya, buang air, mandi dimandiin gitu. Bangun dibangunin gitu, makan diambilin gitu. Bapak itu perlakuan ke ibu tuh sayang, baik. Sampai ibu sakit pun dia tetap masih sayang. Ibunya masih muda sama bapak dulu, susah seneng dilaluin bersama dari dia muda sampai sekarang tua. Dilalui bersama. Walau harus berkubang peluh, berjalan jauh, tapi ada hal yang lebih utama. Tak sekedar mengejar dunia, ada yang harus kujaga dan kurawat sampai maut memisahkan. Istriku, sedihmu juga sedihku, bahagiamu juga bahagiaku. Sang surya mulai menampakkan dirinya dari ufuk timur Jakarta. Cahayanya menggeliat menyinari setiap sudut ibu kota. Saatnya untuk mengejar rezeki dan asa. Di sini ku tinggal. Sebuah rumah petak di kawasan Pasar Gaplok, Kramat Puluh, Jakarta Pusat. Mana sih anak-anak lama amat sih? Tungguin aja sebentar, sabar. Kita jalan ya. Lorong-lorong sempit ini yang menjadi saksi bisu perjalanan hidupku. Dengan ditemani anak dan menantuku, kami menuju beberapa lokasi di Jakarta untuk mencari rezeki. Memang hanya mengamen satu-satunya cara untuk mendapatkan uang demi melangsungkan hidup kami, yang segalanya serba dalam keterbatasan. Tahun 60-an ya gitu, saya kan sering suka ikut-ikutin orang main musik dangdut, kan dulu dibilang orkes kampungan itu. Saya pernah ikut-ikut di Taman Ria gitu, Taman Ria Senen. Bermusik sebagai pengamen jalanan, profesi yang mungkin tercibirkan bagi sebagian orang. Hanya bermodalkan suara, alat seadanya, kendang, gitar, dan kecrekan. Kami lantunkan lagu-lagu penghibur hati. Tanpa merasa lelah, kami berjalan kaki, menepi ke setiap tempat yang sekiranya ada rezeki yang dapat kami jumpa. Teriknya matahari, hiruk-pikuk kota Jakarta tidak menyurutkan kami mengumpulkan rezeki yang halal. Semangat yang ada ini selalu menggelora di hati kami. Semangat hidup yang takkan bisa terbendung oleh apapun dan siapapun. Ya, awalnya sih dulu usaha saya dagang es lah, es campur gitu. Itu dulu saya banyak pembersihan, ada banyak razia.
Terusir dan tertolak saat mengamen sudah menjadi hal biasa yang harus kami jalani, walau kadang menyesakkan hati. Dalam hati kita, derai air mata pun takkan. Anak dan menantuku ini yang selalu menemani dan mendukungku untuk mengejar asa dan rezeki dari sang penguasa hidup. Seringkali mereka memintaku berhenti untuk mengamen, dikarenakan kondisi tubuhku yang telah rentan ini. Kuhargai permintaan mereka, tapi aku merasa masih sanggup dan masih ada asa yang harus kukejar. Dalam hidup kita, Sebenarnya sih Bapak antara kuat tidak kuat ya Mbak. Sebenarnya udah sakit, tapi dia paksain karena dia sayang sama istri juga cucu-cucunya. Dia mengamen itu untuk menafkahi ibu yang sedang sakit, juga untuk bagi uang jajan untuk cucu-cucunya di rumah. Pernah ada kejadian sewaktu kita ngamen, saking lelahnya Bapak, dia sampai terjatuh. Saya pun merasa kasihan dan saya bilang sama Bapak, sudah Pak, mendingan kita berhenti, masih ada hari esok, nggak usah dilanjutkan kembali. Kan rezeki nggak usah dikejar-kejar, saya bilang begitu sama Bapak. Detik demi detik kami lewati, bernyanyi dari satu tempat ke tempat lain kami jalani. Saatnya kami pulang. Badan kami lelah, tapi terucap syukur alhamdulillah atas rezeki yang diberikan Ilahi hari ini. Perhatian mereka yang senantiasa membuatku segar kembali. Semoga mereka tetap menjalani profesi ini dengan penuh semangat. Kerja keras selalu mengiringi langkah kami untuk berjuang demi cita-cita dan harapan yang takkan sirna hingga lekangnya waktu. dalam hidup kita, dalam hidup kita. Malam datang, hawa dingin menusuk kulit rentaku. Tak gentar meskipun badanku tak kuat lagi, meskipun langkahku terseok. Aku harus kuatkan fisik dan hati. Iya, aku ingin mendapatkan uang tambahan untuk biaya berobat istriku. Pendapatan bersama anak dan menantuku memang sangat tidak cukup. Tidak mungkin aku memenangkan egoku untuk mengambil hasil paling banyak. Karena anak menantuku pun menggantungkan hidupnya dari mengamen. Tak pernah sekalipun menyurutkan langkah dari setiap warung dan para pembeli yang ada. Aku menawarkan keahlian sebagai pengamen jalanan. Hanya berharap keberuntungan, hanya berharap ada yang memberiku rupiah. Jam rasanya tidak cukup. Saatnya mendampingi jadwal terapi istriku. Aktivitas mengamenku hari ini kutiadakan. Dengan tertatih kudorong kursi roda istriku.
kursi roda yang kupinjam dari kerabat. Pelan namun pasti dengan mengharap kesembuhan dari Sang Ilahi. Terapi adem panas, salah satu cara penyembuhan alternatif yang kutempuh. Terapi penyembuhan stroke di bilangan Pulau Mas, Jakarta Timur ini dapat membantu penyembuhan berbagai macam penyakit. Setiap 2 minggu sekali, ku antar istri berobat. Berharap dengan cara ini, kesehatannya kembali. Bisa tertawa ceria dan melakukan aktivitas seperti sedia kala. Menyaksikan istriku yang acap kali meringis kesakitan bukan hal mudah bagiku. Tak kuat rasanya melihat istriku kesulitan. Jika boleh meminta kepada Tuhan, biarlah diriku saja yang menggantikan rasa nyeri itu. Ya udah gitulah, udah 50 tahun lebih saya nggak bisa makin tinggal lagi. Nggak bisa buat nikah lagi, nggak bisa. Kasihan dia. Terapi ini bukan hal ringan. Biayanya tidak sedikit. Setidaknya untuk orang sepertiku. Anganku terbang memikirkan, akankah ku mampu mencukupi seluruh terapi ini hingga istriku sehat seperti sedia kala. Istriku pun berusaha sekuat sisa tenaga, berusaha sembuh dan menepis segala rasa sakit. Ibu sih doanya nggak muluk-muluk ya, pengennya sehat. Ya pokoknya cukup deh. Sayang, bapak sayang sama ibu, sayang sama anak-anak gitu aja. Betapapun rasanya dunia ini tidak adil, tetap akan kujaga kesucian akhlak, kejujuran, dan mencari nafkah yang halal demi menjaga kepercayaan dari manusia dan penguasa hidup. Mengamen boleh, mencuri jangan. Pengen sih istilahnya mau kayak orang punya gitu. Berhubung kita ya begini ya turutin harus jalur hidup aja begini. Ya saya maunya jujur gitu. Saya makanya mengamen, saya nggak mau nyusahin anak. Gitu, saya mau cari uang sendiri dari hasil ngamen. Ya itu, satu saya ngambil barang orang ya di rumah orang gitu, saya paling pantang, saya nggak pernah mau. Nyolong gitu, saya paling pernah mau. Sama anak kayak, sama suami kayak, sama mantu kayak. Kerja di rumah orang jangan sampai hilap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hanya kepada Tuhan tempatnya menyandarkan segala kesah dan memohon segala keinginan. Semoga tetap dikuatkan badanku, hilangnya penyakit istriku dan agar semua mendapatkan ridhonya. Saya memang bukan orang kaya, tapi saya masih punya harapan hidup berjuang untuk anak dan istri saya yang tercinta. Semoga penyakitnya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berjuang terus untuk istri saya. Tak bisa kita pungkiri, sejatinya perjalanan hidup setiap manusia tidak selamanya indah dan sesuai dengan yang diinginkan. Hanya dengan berserah diri kepada Sang Khalik dan selalu berusaha yang terbaik, maka semua beban fisik dan hati bisa terobati.